Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Nadia Dewi Francisca. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 0404012222 dari kelas A4. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan tema yang berjudul tentang ketika Allah mengujimu lewat cinta. Saya terinspirasi dari dakwahnya Ustadz Hanan Attaqi. Langsung saja kita ke dalam materinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda, la takhiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kalian meremehkan hal sekecil apapun. Seperti halnya kita melihat teman kita sedang melakukan hal kebaikan meskipun sekecil apapun itu di mata kita, jangan kita remehkan. Seperti contohnya teman kita hanya merapikan sendal jamaah yang ada di masjid, itu dia rapikan, terus dia melihat keran yang tidak ditutup rapat, dia rapetin. Itu kan kalau kita melihat kan itu hal sepele sih, kayak malah kebaikan sepele gitu aja. Nah, kalau kita melihat kebaikan orang terus kita sepelein, itu malah orangnya senang, kayak tidak ada peluang untuk riak dalam kebaikan, dalam hal kebaikan yang telah dia lakukan. Sedangkan kita amal yang kita lakukan tuh berpotensi banyak dilihat orang, itu malah banyak untuk berpotensi dinilai riak atau berpotensi untuk diri kita sendiri untuk riak kepada orang lain karena telah melakukan hal kebaikan yang banyak dilihat oleh orang lain. Kalau makanya menurut saya dalam Islam juga diharuskan untuk saling tolong menolong. Nah, menurut saya tolong menolonglah sesuai kapasitas Anda. Jadi jangan keluar kapasitas dirimu untuk hanya demi orang lain. Jadi pentingkan diri sendiri dulu. Karena kita yakin kalau kita misal sekali lah kita mengambil tindakan yang di luar kapasitas kita, kalau kalian hanya yakin karena sama Allah kan, ya udah lakukan aja yang lebih berat, karena Allah tahu mana yang kita mampu, mana yang kita tidak mampu. Menurut saya begitu, karena sesekali lah kita melakukan untuk challenge diri sendiri. Nah, apa sih challenge diri sendiri itu, maksudnya apa? Zaman sekarang Gen Z pasti banyak kan, kayak di sosmed, di YouTube, di TikTok pasti banyak challenge. Seperti kalau di YouTube tuh banyak ngeprank orang, terus men-challenge makan pedas gitu-gitu kan. Itu zaman sekarang itu kan banyak challenge begitu. Nah, di Islam juga banyak challenge Islami yang menarik, seperti ya itu tadi, kita melakukan hal yang tidak sesuai kapasitas kita, tapi kita berani mengambil resiko apa yang terjadi kalau kita mengambil tindakan tersebut. Nah, itu termasuk challenge diri sendiri menurut saya. Agenda challenge itu seperti apa sih? Agenda challenge itu seperti kita gambling lah. Kita gambling dalam arti kita berani mengambil resiko, mengambil sesuatu yang sulit, tapi kita berpasrah aja kepada Allah. Kalau kita itu ya udah, kita mengambil keputusan ini, pasti Allah nanti akan bantu gitu. Itu namanya kita gambling, kita berpasrah kepada Allah. Salah satunya seperti challenge pada diri sendiri, kayak yang saya katakan tadi, seperti ibunya Musa ketika berani men-challenge dirinya sendiri ketika Allah berfirman kepada ibunya Musa, hanyutkanlah bayimu di sungai Nil. Supaya apa? Supaya nanti ditemukan musuhku atau musuh dia.
Kan itu sebagai seorang ibu itu kan berat ya. Karena apa? Ya karena beliau baru melahirkan bayi, terus Allah berfirman untuk suruh dihanyutkan gitu. Karena berpikirnya Ibu Musa kan kita disuruh menghanyutkan bayinya, tetapi tidak untuk diselamatkan gitu. Kan berat banget sebagai seorang ibu ya. Hal ini menjadi akidah challenge bagi ibunya Nabi Musa, karena imannya juga dan akidahnya juga challenge gitu. Lalu Allah juga berfirman, la takhofi, jangan takut, inna ratahu ilaihi wajahi illaha minal mursalin, kami pasti kembalikan dia kepadamu. Akhirnya Ibu Musa berani menghanyutkan bayi tersebut. Singkat cerita, Ibu Musa akhirnya dipanggil oleh Allah ke istana, dan beliau disuruh menyusui bayinya yang sedang kehausan. Dan tidak hanya bertemu dengan ibunya juga, bayinya tersebut bertemu dengan keluarga besarnya juga. Maka dari itu kita yakin apa yang sudah ditakdirkan kita akan menjadi milik kita. Dan itu maksudnya seperti anak sama ibu kan pasti mempunyai rasa cinta ya. Pasti kalau disuruh menghanyutkan ya mana yang tega gitu. Jadi yakin aja kepada Allah, kalau sedang diperintah gini turuti perintah Allah, maka kita akan dikasih lebih yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.